Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Hamidjaya dengan NPM 2408260262. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mind map dengan judul Regulation of Breathing atau regulasi pernapasan. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa bagian utama, yaitu respiratory center, chemoreceptor, input respiratory center, respiratory response, lung receptor, dan purpose of regulation. Baik, saya akan mulai dari bagian pertama. Bagian pertama adalah respiratory center atau pusat pengaturan pernapasan. Pusat pengaturan pernapasan terutama berada di medula oblongata dan pons yang merupakan bagian dari batang otak. Di medula oblongata terdapat dua kelompok utama, yaitu dorsal respiratory group atau DRG dan ventral respiratory group atau VRG. Dorsal respiratory group terutama berperan dalam mengatur inspirasi dan membantu menghasilkan pola dasar atau ritme pernapasan, dan sedangkan ventral respiratory group dapat berperan dalam inspirasi maupun ekspirasi, terutama ketika tubuh membutuhkan pernapasan yang lebih kuat, seperti saat aktivitas fisik atau pernapasan paksa. Selanjutnya adalah pons. Pons membantu mengatur pola, frekuensi, dan kedalaman pernapasan. Di dalam pons terdapat pneumostatic center dan apneustic center. Pneumostatic center membantu membatasi atau menghentikan inspirasi, sedangkan apneustic center membantu merangsang dan memperpanjang inspirasi. Jadi, medula dan pons bekerja bersama untuk menghasilkan pola pernapasan yang teratur. Selanjutnya adalah chemoreceptor atau chemoreceptor. Chemoreceptor ini berfungsi mendeteksi perubahan kimia dalam tubuh, terutama perubahan karbon dioksida, oksigen, dan pH. Chemoreceptor dibagi menjadi dua, yaitu central chemoreceptor dan peripheral chemoreceptor. Central chemoreceptor itu terdapat di daerah medula, yang mana chemoreceptor ini terutama sensitif terhadap perubahan yang berhubungan dengan karbon dioksida melalui perubahan pH pada cairan cerebrospinal. Ketika kadar karbon dioksida dalam darah meningkat, rangsangan terhadap pusat pernapasan meningkat sehingga ventilasi juga dapat meningkat. Kemudian terdapat peripheral chemoreceptor. Chemoreceptor perifer terdapat pada carotid body atau aortic body. Chemoreceptor ini dapat mendeteksi perubahan kadar oksigen, karbon dioksida, dan pH darah, terutama ketika kadar oksigen darah menurun secara signifikan. Peripheral chemoreceptor akan memberikan sinyal kepada pusat pernapasan untuk meningkatkan ventilasi. Selanjutnya adalah input to respiratory system atau berbagai informasi yang masuk ke pusat pengaturan pernapasan. Input tersebut dapat berasal dari tiga sumber utama. Yang pertama adalah chemical input. Chemical input ini meliputi perubahan CO2, O2, dan pH. Peningkatan CO2 merupakan salah satu rangsangan penting yang dapat meningkatkan aktivitas pernapasan. Yang kedua adalah mechanical input dari paru-paru. Paru-paru memiliki berbagai reseptor yang dapat mendeteksi perubahan peregangan atau kondisi di dalam saluran pernapasan. Yang ketiga adalah higher center input. Pusat yang lebih tinggi di otak seperti cerebral cortex yang dapat memengaruhi pernapasan secara sadar. Contohnya, kita dapat menahan napas atau mengubah pola pernapasan secara sadar untuk waktu tertentu. Selain itu, limbic system juga dapat mempengaruhi pernapasan, terutama ketika seseorang mengalami emosi seperti takut, cemas, ataupun nyeri. Selanjutnya kita masuk ke respiratory response atau respon pernapasan. Sebagai contoh, ketika CO2 dalam darah meningkat, perubahan ini akan dideteksi oleh chemoreceptor. Kemudian informasi tersebut diteruskan menuju respiratory center di medula dan pons. Pusat pernapasan kemudian meningkatkan aktivitas saraf yang mengatur otot-otot pernapasan, yang mana akibatnya ventilasi meningkat, baik melalui peningkatan frekuensi maupun kedalaman pernapasan. Dengan meningkatnya ventilasi, lebih banyak CO2 dapat dikeluarkan melalui paru-paru. Akibatnya, kadar CO2 kembali menurun dan keseimbangan pH dapat dipertahankan. Mekanisme ini merupakan contoh dari negative feedback karena perubahan awal akan memicu respon yang membantu mengembalikan kondisi tubuh menjadi normal. Selanjutnya adalah lung receptor atau reseptor yang terdapat pada paru-paru. Salah satunya adalah stretch receptor yang berfungsi untuk mendeteksi peregangan paru-paru ketika paru-paru mengembang. Informasi dari reseptor ini dapat berperan dalam hearing breath reflex yang membantu membatasi inspirasi berlebihan dan melindungi paru-paru dari overinflasi. Kemudian terdapat iritan reseptor. Reseptor ini dapat dirangsang oleh berbagai zat iritan seperti asap, debu, atau bahan kimia.
Stimulasi reseptor ini dapat menyebabkan respons seperti batuk dan bronkokonstriksi, yang merupakan bagian dari mekanisme pelindungan saluran pernapasan. Selain itu, terdapat J-reseptor atau juxtacapillary receptor. Reseptor ini dapat memberikan respon terhadap kondisi tertentu di sekitar kapiler paru, misalnya peningkatan cairan atau kongestif paru, dan dapat berhubungan dengan pola pernapasan yang cepat dan dangkal. Selanjutnya adalah tujuan dari regulasi pernapasan. Regulasi pernapasan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama itu mempertahankan kadar oksigen yang adekuat dalam tubuh. Kedua, mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Ketiga, mempertahankan pH darah dan keseimbangan asam basa. Keempat, membantu melindungi paru-paru dari peregangan berlebihan dan berbagai iritan. Dan yang paling penting, seluruh mekanisme tersebut membantu mempertahankan hemostasis tubuh. Jadi regulasi pernapasan bukan hanya bertujuan untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, tetapi juga sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa regulasi pernapasan berperan penting dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Dengan mekanisme tersebut, tubuh dapat mempertahankan kadar gas, darah, dan pH dalam kondisi yang sesuai. Berikutnya adalah ini adalah referensi yang saya gunakan, bisa teman-teman lihat di bawah. Pertama itu ada Hal J. Goiten and Hall, Textbook of Medical Physiology. Kedua ada West J. Bellux, Respiratory Physiology. Ketiga ada Stanfield C.L., Human Physiology. Keempat ada Statper, Physiology Respiratory Drive, yang mana referensi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan pusat pengaturan pernapasan, kemoreseptor, reseptor paru, serta mekanisme regulasi ventilasi. Demikian presentasi saya mengenai regulasi of breathing. Semoga presentasi ini dapat membantu kita memahami bagaimana tubuh mengatur proses pernapasan untuk mempertahankan keseimbangan oksigen. Tidak hanya oksigen, karbon dioksida, dan pH dalam tubuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.